Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Optimasi Industri 2024 di modul 6 yang berjudul Forecasting. Adapun tujuan praktikum di modul 6 ini adalah praktikan dapat mengetahui dan memahami tentang peramalan atau forecasting. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui berbagai macam metode peramalan dan menerapkannya dalam sebuah studi kasus nyata. Yang ketiga adalah praktikan dapat melakukan perhitungan peramalan menggunakan software Excel. Lalu pengertian dari peramalan itu sendiri adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari peramalan adalah untuk mendapatkan peramalan yang bisa meminimalisasikan kesalahan meramal. Dalam peramalan terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif yang sifatnya itu intuitif dan biasanya dilakukan ketika tidak adanya data masa lalu atau historis yang mengakibatkan tidak dapatnya dilakukan perhitungan matematis. Kemudian ada metode kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data sebelumnya atau historis, sehingga dapat dilakukan perhitungan secara matematis. Metode ini sering dilakukan yaitu dengan menggunakan time series. Lalu ada prinsip-prinsip peramalan, ada 5, yaitu peramalan mendapatkan kesalahan atau error. Jadi peramalan hanya akan mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghilangkan dari kesalahan atau error itu sendiri. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Yang ketiga, peramalan family produk lebih akurat daripada peramalan produk individu atau item. Yang keempat, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Yang kelima, jika memungkinkan, coba melakukan perhitungan permintaan daripada meramalkan permintaan. Lalu terdapat jenis perilaku data yang pertama random atau acak. Nah, pada perilaku acak atau random ini pergerakan demand atau permintaannya itu tidak mengikuti pola tertentu atau acak. Lalu ada perilaku data cycle atau siklus. Pada perilaku data ini, data akan mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang. Lalu ada perilaku data trend. Pada perilaku data ini, data akan memiliki pergerakan yang random atau acak dengan kecenderungan mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu ada seasonal pattern atau musiman. Pada perilaku data musiman ini, data akan mengalami kenaikan maupun penurunan pada periode tertentu dalam 1 tahun. Kemudian, single exponential smoothing merupakan teknik peramalan menggunakan penimbangan terhadap data yang ada di masa lalu dengan cara eksponensial. Permasalahan umum yang dihadapi apabila menggunakan model pemulusan eksponensial adalah memilih konstanta penghalus atau alfa yang diperkirakan tepat. Nilai konstanta pemulusannya dipilih di antara 0 dan 1 karena berlaku 0 lebih dari alfa lebih dari 1. Single exponential smoothing rumusnya adalah forecast pada periode berikutnya itu sama dengan alfa dikali dengan demand pada periode ke-t ditambah dengan 1 dikurangi dengan alfa dikali dengan forecast pada periode ke-t. Untuk Hurst atau metode Trend Corrected Exponential Smoothing merupakan metode yang koreksi terhadap metode exponential smoothing sebelumnya. Metode exponential smoothing itu nggak bisa digunakan untuk membaca demand atau data yang memiliki perilaku tren. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan untuk forecast dengan menggunakan metode Hurst. Yang pertama itu kita cari level dan trennya terlebih dahulu. Untuk levelnya, rumusnya yaitu level pada periode T ditambah 1 sama dengan alfa dikali dengan demand periode ke-t ditambah 1 ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan level pada periode ke-t ditambah dengan tren pada periode ke-t. Lalu untuk mencari tren pada periode berikutnya itu rumusnya adalah beta dikali dengan level pada periode ke-t ditambah 1 dikurangi dengan level pada periode ke-t ditambah dengan 1 min beta dikali dengan tren pada periode ke-t. Kemudian untuk forecast-nya adalah dengan forecast pada periode ke-t ditambah 1 itu rumusnya bisa menggunakan level pada periode ke-t ditambah dengan tren pada periode ke-t. Atau bisa juga dengan menggunakan forecast pada periode ke-t ditambah dengan n. Rumusnya menjadi level pada periode ke-t ditambah dengan n dikali dengan tren pada level ke-t. Nah, jika menggunakan persamaan yang kedua atau yang menggunakan n, maka data level dan tren yang digunakan harus
berada pada kuartal yang sama dengan data forecast yang ingin dicari. Lalu untuk winter atau trend and seasonal corrected exponential smoothing, metode ini digunakan untuk membaca demand yang memiliki perilaku trend dan seasonal. Lalu tahapan dari forecast dengan menggunakan winter model, yang pertama adalah kita mencari di seasonalize demand-nya terlebih dahulu untuk menghilangkan faktor musiman pada data. Contohnya itu apabila terdapat 12 data, maka P sama dengan 4 atau kuarternya adalah 4 dengan siklusnya adalah 3. Penentuan data pertama atau D aksen yaitu dengan pembaginya itu kita cari terlebih dahulu, yaitu 2 dikali dengan P, P-nya adalah 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 8 itu dikurangi dengan data teratas, dikurangi dengan data terbawah. Sama dengan 8 dikurangi 2. Kenapa? Karena data teratasnya ada 1 dan data terbawahnya ada 1 juga, jadi dikurangi 2. Sama dengan 6. Lalu 6 itu dibagi dengan 2, ada sama dengan 3. Kemudian jumlah data yang akan digunakan yaitu 3 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Sama, yaitu data teratasnya itu ditambah dengan data terbawah dengan jumlah hasilnya adalah 5. Nilai tengah dari 5 data adalah 3, berarti kita nanti akan menghitung di seasonalized demand-nya itu pada data ketiga. Lalu menghitung nilai forecast dengan menggunakan persamaan regresi yang baru. Dengan menggunakan rumusnya adalah level ditambah dengan periode dikali dengan tren. Jika sudah menghitung nilai forecast yang baru, kemudian menghitung seasonal factor dengan rumusnya adalah demand dibagi dengan forecast. Kemudian menghitung seasonal index. Nah, karena tadi ada 4 quarter, maka dapat dihitung itu S1 sampai 4. S didapatkan dengan merata-rata seasonal factor dengan quarter yang sama. Untuk forecast, nah rumusnya adalah sebagai berikut, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pengaplikasian softwarenya. Kemudian untuk nilai forecast pada periode selanjutnya itu persamaannya ini hampir sama pada rumus di Holst, bedanya adalah ada tambahan seasonalnya. Kemudian soal praktikumnya adalah Peter Lovely merupakan perusahaan kecantikan yang memproduksi sabun cair dan hendak melakukan peramalan permintaan periode yang akan datang untuk mempersiapkan bahan baku maupun produksi sabun cair pada periode selanjutnya. Terdapat 12 bulan data penjualan dan ingin mengetahui metode mana yang cocok untuk diterapkan pada PT Lovely dengan alfanya adalah 0,1, betanya adalah 0,2, dan gamanya adalah 0,1. Kemudian kuarternya terdapat kuarter 1 sampai dengan 4. Periodenya terdapat periode 1 sampai dengan 12. Demand-nya adalah sebagai berikut. Kemudian data ini kita pindah ke Excel-nya. Yang pertama, kita akan menghitung forecast dengan menggunakan metode exponential smoothing. Untuk forecast pada periode pertama itu, rumusnya adalah rata-rata atau average dari periode pertama sampai dengan periode ke-12. Nah, kenapa kita pakai rumus average, bukan rumus yang ini, untuk periode pertama? Itu karena kan rumusnya ada demand periode sebelumnya. Nah, pada forecast pada periode pertama ini kan demand 0 kan pastinya nggak ada, jadi kita pakainya rumus rata-rata dari periode pertama sampai dengan periode ke-12. Kemudian baru untuk pada periode kedua ini, kita pakai rumus yang ini sama dengan alfa dikali dengan demand pada periode sebelumnya, yaitu pada periode pertama, ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan forecast pada periode sebelumnya. Jadi untuk forecast pada periode kedua hasilnya adalah 22.750. Untuk alfanya ini jangan lupa dikunci karena nanti untuk mencari pada periode selanjutnya tinggal ditarik atau di drag aja. Nah, seperti ini rumusnya nanti otomatis akan berubah langsung. Untuk pada periode ketiga rumusnya sama, tapi
Untuk demand-nya itu adalah demand kedua dan forecast-nya adalah forecast pada periode kedua juga. Lalu kita mencari error-nya. Rumusnya adalah demand dikurangi dengan forecast. Lalu kita langsung drag aja. Nah, kalau ini kan udah dicari errornya, kan masih ada yang minus-minus ini. Nah, kita absolutkan dengan rumus absolute ini error yang pertama. Nah, ini kan minusnya langsung hilang, jadi langsung kita tarik. Nah, ini minusnya sudah hilang semua. Kemudian kita cari square errornya atau error kuadratnya dengan rumus absolut pada periode pertama ini dikuadratkan 2. Lalu untuk periode kedua ini rumusnya juga sama, yaitu absolut pada periode kedua dikuadratkan 2. Kemudian ini bisa langsung di-drag. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita cari persen errornya, yaitu dengan rumus absolut errornya ini dibagi dengan demand pada periode pertama 10.000 dikali dengan 100. Nah, persen errornya adalah 141,67. Kita tarik. Lalu bisa langsung di-drag aja. Kemudian kita cari MAD-nya dengan rumus sum dari absolut periode pertama dibagi dengan periodenya 1 berarti ini 1. Nah, kemudian untuk MAD pada periode kedua ini rumusnya sama, kita sum, tapi dari absolut yang pertama sampai absolut kedua dibagi dengan periodenya, yaitu periode kedua. Nah, yang absolut periode pertamanya itu kita kunci. Lalu untuk periode selanjutnya bisa langsung di-drag aja. Nah, untuk periode ketiga nanti rumusnya sama, tapi otomatis sum dari absolut error pada periode pertama sampai dengan periode ketiga. Lalu untuk MSE-nya, MSE yang pertama rumusnya itu pakai sum SQ dari error pada periode pertama dibagi dengan periode. Nah, MSE-nya seperti ini. Terus yang kedua atau periode yang kedua itu rumusnya sama, sum SQ pakai yang error, tapi error dari periode pertama sampai periode kedua. Sama ya dengan MAD, tapi ini pakai yang error. Kalau MAD kan pakai yang absolut, yang MSE kita pakai yang error. Dibagi dengan periodenya itu sendiri. Jangan lupa yang error pada periode pertama ini dikunci. Lalu ini bisa langsung ditarik. Nah, nanti nilai MSE pada periode ke-12 ini otomatis dari sum SQ pada jumlah error dari periode pertama sampai dengan periode terakhir. Lalu untuk mapainya itu rumusnya adalah average atau rata-rata dari persen errornya. Persen error pada periode pertama. Nah, untuk pada periode kedua ini sama average dari persen error periode pertama sampai dengan periode kedua. Jangan lupa yang persen error dari periode yang pertama ini dikunci, bisa langsung di-drag juga. Nah nanti di laporannya yang dimasukkan adalah periode demand forecast dan MAD, MSE, dan MAP-nya. Selanjutnya adalah metode Holtz.
Yang pertama, kita mencari dulu level dan tren pada periode ke-0. Rumusnya, untuk level bisa menggunakan intercept dari demand dan periodenya. Untuk tren pada periode ke-0, rumusnya adalah slope dari demand dan periodenya juga. Jadi untuk mencari level pada periode pertama ini menggunakan rumus alpha dikali dengan demand pada periode pertama atau periode yang dicari ditambah dengan 1 min alpha dikali dengan level pada periode sebelumnya atau periode ke-0 ditambah dengan tren pada periode sebelumnya atau periode ke-0. Kemudian untuk mencari tren pada periode pertama itu menggunakan rumus beta dikali dengan level pada periode yang dicari dikurangi dengan level pada periode sebelumnya ditambah dengan 1 min beta dikali dengan tren pada periode sebelumnya. Nah, ini yang alfa dan betanya jangan lupa dikunci supaya nanti pas di drag atau ditarik ke bawah tidak berubah. Ini kita tariknya satu persatu, mulai dari levelnya sampai ke trennya. Ini adalah hasil level dan tren untuk periode ke-0 sampai dengan periode ke-12. Kemudian kita mencari forecast-nya memakai rumus level pada periode sebelumnya ditambah dengan tren pada periode sebelumnya. Jadi untuk forecast pada periode pertama ini, rumusnya adalah level pada periode ke-0 karena menggunakan periode sebelumnya ditambah dengan tren pada periode ke-0. Ini bisa langsung di-drag. Nah, ini merupakan hasil dari forecast menggunakan metode Hodge. Untuk perhitungan error, absolute, square error, percent error, MAD, MSE, dan MAPE, rumusnya sama dengan perhitungan pada exponential smoothing. Ini adalah hasil dari perhitungan untuk error, absolute error, square error, percent error, MAD, MSE, dan MAPE. Nah, selanjutnya adalah metode pintar. Sebelum kita mengisi tabel-tabel ini, seperti tabel di exponential smoothing dan metode Hodge, kita mencari D aksen atau deseasonalized demand-nya dan seasonal faktornya. Nah, untuk mencari deseasonalized demand-nya ini, kita mulai pada periode ketiga. Kenapa? Ini sudah dijelaskan di PPT maupun di modul ya, jadi bisa dibaca kembali. Caranya sama, jadi kita mulai di periode ketiga untuk menghitung deseasonalized demand-nya. Rumus untuk deseasonalized demand-nya adalah demand pada periode pertama ditambah dengan demand pada periode kelima ditambah 2 kali sum dari demand di antara periode pertama dan periode kelima, yaitu demand di periode 2 sampai 4. Kemudian dibagi dengan 8. Nah, ini bisa langsung di-drag ke bawah. Nah, untuk deseasonalized demand pada periode 2 terbawah ini bisa dihapus saja, karena kan ini mengikut sertakan demand di periode selanjutnya. Ini adalah 0, jadi dihapus saja. Ini juga sama, kosong, jadi dihapus saja. Nah, ini adalah nilai deseasonalized demand-nya. Kemudian, setelah deseasonalized demand-nya ini diketahui, kita bisa mencari LT dan TT-nya atau level dan trennya. Nah, untuk mencari
level pada winter ini rumusnya sama, intersect, tapi memakai decisionalized demand. Ini dengan periodenya. Kemudian yang trennya sama, tetap pakai slope, dipakai juga decisionalized demand-nya dengan periodenya. Nah, setelah diketahui level dan tren pada periode ke-0-nya, kita mencari forecast yang terbaru dengan rumus level ditambah dengan periode dikali dengan trennya. Jadi untuk periode pertama ini, rumusnya adalah level ditambah dengan periode dikali dengan tren. Nah, jangan lupa juga tren dan levelnya ini dikunci supaya nanti ketika di drag tidak berubah dan yang berubah hanya periodenya aja. Nah, ini otomatis berubah untuk periodenya, sedangkan level dan trennya tetap. Lalu setelah forecast ini sudah diketahui, kita mencari seasonal factor-nya. Rumusnya adalah demand dibagi dengan forecast-nya. Demand dibagi dengan forecast. Bisa langsung di-drag aja ke bawah. Nah, kemudian ketika seasonal factor-nya ini sudah diketahui, kita mencari seasonal index-nya untuk setiap quarter yang sama. Jadi rumusnya adalah average, karena ini yang dicari adalah seasonal pada kuartal kedua, berarti kita average-nya itu average pada kuartal kedua, ini pada periode pertama, dan periode kelima, lalu periode ke-9. Nah, untuk mencari seasonal pada kuartal ketiga ini, sama ya rumusnya, yaitu average dari periode yang ada di kuartal ketiga, yaitu ada periode kedua, periode ke-6, dan periode ke-10. Untuk seasonal dari kuartal keempat dan pertama itu sama ya rumusnya. Dan setelah seasonal index dari setiap kuartalnya ini diketahui, baru kita melanjutkan pada tabel selanjutnya. Nah, pada tabel ini untuk level dan tren pada periode ke-0 itu sama seperti tabel di D-aksen dan seasonal factor yang ini. Kemudian kita mengisi seasonalnya pada periode ke-1 sampai dengan 4 dengan memindahkan seasonal index setiap kuarternya yang ini. Langsung di copy aja, kemudian dipaste di seasonal periode 1 sampai dengan 4. Nah, untuk mencari level pada periode pertama ini, rumusnya sama seperti yang di modul. Jadi, alpha dikali dengan demand pada periode pertama dibagi dengan seasonal pada periode pertama ditambah dengan 1 min alpha dikali dengan level pada periode ke-0 ditambah dengan tren pada periode ke-0. Jangan lupa untuk alfanya ini dikunci supaya nanti ketika di drag tidak berubah. Nah, untuk mencari tren pada periode selanjutnya atau periode pertama ini, rumusnya adalah beta dikali dengan level pada periode yang dicari dikurangi dengan level pada periode sebelumnya ditambah dengan 1 min beta dikali dengan tren pada periode sebelumnya. Nah, ini untuk betanya jangan lupa dikunci juga.
kan udah dicari, bisa langsung ditarik dulu sampai pada periode keempat. Nah, untuk mencari seasonal pada periode kelima sampai dengan periode ke-12 ini, memakai rumus yang S, T plus P plus 1 ini. Jadi, gamma dikali dengan demand pada periode pertama, dibagi dengan level pada periode pertama, ditambah dengan 1 min gamma, lalu dikalikan dengan seasonal pada periode pertama, atau dengan quarter yang sama. Nah, ini jangan lupa gammanya juga dikunci. Kemudian bisa langsung tarik aja. Nah, ini semuanya juga bisa langsung ditarik. Ini adalah hasil level, trend, dan seasonal dari metode Winter. Kemudian untuk mencari forecast dari metode Winter ini, rumusnya adalah level pada periode sebelumnya ditambah dengan tren pada periode sebelumnya dikali dengan seasonal pada periode yang dicari. Jadi, rumusnya adalah level pada periode sebelumnya memakai periode ke-0 karena yang dicari adalah forecast dari periode pertama ditambah dengan tren pada periode ke-0 dikali dengan seasonal pada periode pertama atau pada periode yang dicari. Ini bisa langsung ditarik aja. Nah, ini adalah hasil dari forecast untuk metode Winter. Nah, untuk mencari error, absolute error, square error, percent error, MAD, MAC, dan MAP-nya sama setiap metode, mulai dari exponential smoothing dan Holtz. Sekian penjelasan mengenai pengaplikasian software Excel untuk modul 6 forecasting. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat praktikum berlangsung maupun bisa ditanyakan kepada aslab masing-masing. Kemudian ini merupakan subbab wajib yang harus ada pada tupen maupun pada jurnal. Yang pertama adalah mengenai teori forecasting, single exponential smoothing, metode Holtz, metode Winter, dan jenis perilaku data. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.